Halo teman-teman, di sini saya Roman sebagai host, Firda sebagai co-host, dan narasumber ada Danu dan Nindi, dan juga ada Rahma. Oke, di sini kita akan membahas pentingnya Pancasila bagi anak-anak generasi Z. Membahas tentang generasi Z, apa sih generasi Z itu? Coba dong tanggapannya Nindi bagi anak-anak generasi sekarang. Oke, jadi generasi itu adalah seluruh generasi yang lahir mulai tahun 1996 hingga 2012. Artinya, generasi Z adalah generasi setelah milenial. Jadi, pada tahun 2022 ini, anak-anak yang berusia 9 sampai 26 tahun termasuk ke generasi Z. Namun demikian, sejumlah lembaga seperti Badan Statistik Kanada, agensi Spark and Honey, Mission Research Change mengatakan bahwa Gen Z adalah generasi yang lahir mulai tahun 1995. Gen Z disebut juga dengan E-Generation, itu transliterasi nama-nama produk teknologi terkemuka di dunia, yakni Apple. Jadi, E-Generation maksudnya adalah generasi Z, adalah generasi internet yang memanfaatkan internet dan teknologi untuk menjalani kehidupan. Oh iya, karena penerapan Pancasila di kalangan generasi Z yang sudah terpengaruhi oleh globalisasi. Metodologi yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif, di mana pendekatan dilakukan melalui studi literatur. Penulisan ini didasarkan pada memudarnya nilai-nilai ideologi Pancasila di kehidupan generasi Z. Penyebab lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, serta akibat dari lunturnya nilai Pancasila dalam kehidupan. Tujuan dari penulisan ini yaitu agar masyarakat mengetahui bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan itu sangat penting, terutama dalam menghadapi era globalisasi. Berhubungan dengan teknologi, apa aja sih yang berhubungan dengan teknologi untuk generasi Z? Coba dong Rahma jelaskan apa saja. Karena perkembangan zaman dan teknologi membuat perbedaan dari setiap generasi lahir di saat penggunaan teknologi seperti internet, smartphone, dan jaringan media sosial sedang marak menjadikan generasi penduduk asli digital atau digital natif. Karena generasi Z itu karena perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Kan sekarang lagi maraknya di media sosial. Jadi kan tadi sempat dijelaskan tentang komunikasi di dunia maya. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi di dunia maya itu, Nindi? Tolong jelaskan. Kalau menurut saya, dengan mengembangkan kreativitas lewat konten di media sosial, dia ingin menginspirasi orang lain untuk lebih percaya diri dengan potensi yang dimiliki, serta membuat sisi kecantikan terpancar nyata dari dalam dengan sendirinya. Menjadi agen perubahan juga bisa diimplementasikan langsung pada lingkungan dan kebaikan untuk bumi. Soraya Cassandra merupakan CEO founder dari Kebun Kumara mengungkapkan kecintaannya pada alam. Dan juga bumi merupakan tempat tinggal yang harus senantiasa dijaga agar layak ditempati bagi generasi penerus. Hal ini menginspirasi kami untuk membangun Kebun Kumara untuk mengajak masyarakat kembali mengenal, merawat, dan terhubung dengan alam. Walaupun tinggal di perkotaan, dengan mulai berkebun untuk kebutuhan sehari-hari seperti sayur, bumbu dapur, atau tanaman obat. Tak disangka dari langkah kecilnya dapat berkembang menjadi bisnis yang juga bermanfaat bagi orang lain. Dia ingin mengajak lebih banyak teman-temannya untuk generasi Z untuk memulai langkah kecil dan membiasakan diri melalui kebaikan untuk diri sendiri dan bumi. Berbagai hal ternyata dapat dilakukan untuk generasi Z sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Ketika contoh dari public figure merupakan wujud nyata dalam melakukan perubahan dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dunia komunikasi itu kayak penerimaan pesan atau kesamaan pengertian pesan. Ini menurut Walter dalam komunikasi itu kan ada 3. Apa saja sih komunikasi menurut Walter itu? Menurut Danu sih karakteristik generasi Z itu bagi Danu yang Danu ketahui. Untuk karakteristik, generasi Z memiliki beberapa karakter yang menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak dari era tersebut. Contohnya, terbiasa dengan teknologi, komunikasi di dunia maya, lebih toleran, dan mengumbar privasi, dan juga mandiri, ambisius, memprioritaskan finansial,
dan orang tua dari generasi X. Nah, jadi baik komunikasi interpersonal maupun hiperpersonal, sasarannya pun sama, yaitu personal. Hanya saja dalam komunikasi interpersonal itu benar-benar nyata dan empirik. Sedangkan dalam komunikasi hiperpersonal bersifat semu dan cenderung berlebih-lebihan. Sebagai contoh, ketika berkomunikasi lewat Facebook, lebih cenderung memberikan pesan yang sangat pribadi, meskipun tanpa saling mengenal sebelumnya. Mungkin cukup kali ini untuk pembahasan digital dan komunikasi untuk anak-anak generasi Z. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran penting Pancasila untuk generasi Z. Membahas tentang Pancasila untuk anak-anak generasi Z. Memang sangat penting peran Pancasila bagi generasi Z. Coba dong Rahma, pendapat kamu kayak gimana? Jelas dong, nilai Pancasila harus ditambahkan kepada generasi muda sejak dini, dikarenakan sangatlah penting agar mengetahui bagaimana menjadi generasi yang baik, bertanggung jawab, selalu menerapkan nilai-nilai kebutuhan kemanusiaan, persatuan, maupun nilai kenyataan. Karena berdasarkan dengan kehidupan saat ini, yang dimana generasi milenial mulai merupakan pedoman hidup Pancasila dengan pergeseran nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan kehidupan manusia. Saat ini telah berubah dengan adanya kemajuan iptek individual yang lebih banyak dibandingkan dengan sikap sosial di lingkungan sekitarnya. Contohnya sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat lingkungan keluarga, saling mencintai dan menghormati anggota keluarga, gotong royong mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama, mengembangkan sikap tanggung jawab, rasa sesama anggota keluarga, menolong anggota keluarga yang sedang ada masalah, saling menghargai pendapat, hidup rukun keluarga di rumah. Oh, jadi gitu pendapat Rahma tentang sikap lingkungan. Coba pendapat yang lain dong tentang sikap lingkungan yang seperti apa yang pernah kalian alami. Oke, menurut saya sikap lingkungan di zaman generasi Z, perubahan iklim terhadap dampaknya terus meluas. Kenapa begitu? Karena generasi Z sangat respect terhadap isu-isu lingkungan. Mereka juga mempunyai kepedulian tinggi terhadap lingkungannya. Termasuk saya juga, ketika ada isu-isu yang tidak enak tentang lingkungan, pasti sangat langsung respect lah. Terus dampaknya juga kepada kelompok lain saling terkaitan tentang cemas, mungkin paling keadaan-keadaan yang sangat cemas dari faktor lingkungan, kelompok, dan di generasi Z ini mungkin diakui punya kepedulian yang tinggi. Kalau menurut saya, dengan mengembangkan kreativitas lewat konten di media sosial, dia ingin menginspirasi orang lain untuk lebih percaya diri dengan potensi yang dimiliki, serta membuat sisi kecantikan terpancar nyata dari dalam dengan sendirinya. Menjadi agen perubahan juga bisa diimplementasikan langsung pada lingkungan dan kebaikan untuk bumi. Soraya Cassandra merupakan CEO founder dari Kebun Kumara mengungkapkan kecintaannya pada alam. Dan juga bumi merupakan tempat tinggal yang harus senantiasa dijaga agar layak ditempati bagi generasi penerus. Hal ini menginspirasi kami untuk membangun Kebun Kumara untuk mengajak masyarakat kembali mengenal, merawat, dan terhubung dengan alam. Walaupun tinggal di perkotaan, dengan mulai berkebun untuk kebutuhan sehari-hari seperti sayur, bumbu dapur, atau tanaman obat. Tak disangka dari langkah kecilnya dapat berkembang menjadi bisnis yang juga bermanfaat bagi orang lain. Dia ingin mengajak lebih banyak teman-temannya untuk generasi Z untuk memulai langkah kecil dan membiasakan diri melalui kebaikan untuk diri sendiri dan bumi. Berbagai hal ternyata dapat dilakukan untuk generasi Z sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Ketika contoh dari public figure merupakan wujud nyata dalam melakukan perubahan dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Gitu pendapat kalian tentang sikap lingkungan di generasi Z. Terus terkait tentang Pancasilanya di mana ya menurut Rahma?
Pancasila dan kehidupan generasi Z. Generasi Z sendiri memiliki karakteristik yang menggemari teknologi, fleksibel, lebih cerdas, dan toleran terhadap perbedaan budaya. Tetapi para generasi Z masih kurang memiliki kesadaran tentang nilai-nilai Pancasila saat bermain media sosial yang dapat membuat lunturnya nilai-nilai Pancasila pada generasi Z. Oleh karena itu, harus ada gerakan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila, tidak hanya sebatas slogan, hashtag, dan tiubon. Oh, jadi Pancasila itu masih kurang memiliki kesadaran tentang nilai-nilai Pancasila di generasi Z itu ya. Maka generasi Z, orang-orang yang tidak memiliki kekurangan nilai-nilai Pancasila, menurut pendapat kalian kayak gimana ya? Oh iya, punya. Karena penerapan Pancasila di kalangan generasi Z yang sudah terpengaruh oleh globalisasi. Metodologi yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif, di mana pendekatan dilakukan melalui studi literatur. Penulisan ini didasarkan pada memudarnya nilai-nilai ideologi Pancasila di kehidupan generasi Z. Penyebab lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, serta akibat dari lunturnya nilai Pancasila dalam kehidupan. Tujuan dari penulisan ini yaitu agar masyarakat mengetahui bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan itu sangat penting, terutama dalam menghadapi era globalisasi. Oh, jadi semua dari penilaian-penilaian Pancasila sangat penting bagi generasi Z dan generasi milenial. Jadi, kesimpulan dari semua kita bahas kali ini tentang peran penting Pancasila bagi generasi Z atau milenial, dan penting juga untuk kita bisa mengetahui teknologi di zaman generasi Z saat ini. Sekarang perlu juga kita ketahui bagaimana juga untuk berkomunikasi di zaman media sosial yang baik sekarang ini. Terima kasih. Jadi kesimpulannya yang sudah dikatakan oleh Firda tadi ya begitu ya. Pokoknya terima kasih lah semuanya yang udah datang. Roman sebagai host, Firda sebagai co-host. narasumber ada. Danu Mulia. Nindi, Rahmania. Oke, dan di sini juga ada Sarul Taguna.